Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa meneruskan pertanyaan tentang cara mengangkat tangan. Ustadz, ketika takbiratul ihram saya melihat tata cara mengangkat kedua tangan itu bermacam-macam. Mohon penjelasan agar saya lebih mantap. Baik, saudara santri yang saya cintai, dalam fikih sholat, tata cara mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram ini berbagai macam cara khilafiyah 4 madhab. Agar lebih jelas akan saya sampaikan pendapat 4 madhab. Yang pertama madhab Hanafi. Beliau berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan disunahkan sejajar dengan telinga, minimal jempolnya menyentuh daun telinga. Allah, menyentuh daun telinga. Ini menurut madhab Imam Hanafi. Beliau mengambil dasar yaitu menurut madhab Hanafi menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kana yarfa'u yadaihi khutwa mangkibaihi idza ftatakhas shalah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya setinggi pundaknya saat memulai sholat. Hadis muttafaqun alaih. Selain itu, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ngan Malik ibni Khawir anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yukhadha bihima udunaihi wa fi riwayatin furu'u udunaihi, rawahu Muslim. Dari Malik bin Khuwairis, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertakbir mengangkat kedua tangannya sampai menyentuh telinganya. Hadis riwayat Imam Muslim. Adapun dalil yang ketiga, Imam Hanafi, idza shalla rafa'a yadayhi hatta takuna ibhamuhu khidha'a udunai. Dari Al-Barra Azib bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bila sholat mengangkat kedua tangannya hingga kedua jempol tangannya menyentuh kedua ujung telinganya. Hadis riwayat Ahmad Ad-Daruqutni. Ini pendapat dari Imam atau madhab Hanafi yang disertai dengan dalil, ketiga dalil yang saya sampaikan. Yang kedua madhab Imam Maliki. Beliau berpendapat mengangkat kedua tangan disunahkan sejajar dengan bahu atau pundak. Dalam masalah ini madhab Maliki menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sejajar dengan pundak berarti Allah, sejajar dengan pundak, Allahu Akbar. Nih, dalil yang dipakai untuk Imam Maliki an Ibnu Umar kana yarfa'u yadayhi khutman kibaihi idza ftataha shalah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an,
berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya setinggi pundaknya saat memulai sholat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini dalil yang dipakai Imam Maliki, mazhab Imam Maliki. Sedangkan yang ketiga adalah pendapat Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan disunahkan sejajar dengan kedua telinga. Minimal jempolnya menyentuh daun telinga. Pendapat Imam Syafi'i ini sama dengan pendapat Imam Hanafi. Allah menyentuh, Allahu Akbar. Ini menyentuh daun telinga. Sama dengan pendapat Imam Hanafi. Imam Syafi'i menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ngani Umar kana yarfa'u yadahi khutwa mangkibahi idza tataka shalah. Dari Umar radhiyallahu an berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya setinggi pundaknya saat memulai sholatnya, muttafaqun alaih. Juga dari Malik Imam Muslim menggunakan dalil yang diriwayatkan Muslim ngan Malik bin Haris anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kabara rafa'a yadayhi hatta yukhadi bima udunaihi wa firayatin furu'a udunaihi. Rawi Muslim. Dari Malik bin Khuairis, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika takbir mengangkat kedua tangannya sampai menyentuh daun telinganya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dasar yang ketiga yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam Qutrani nganil Bara ibni Hazib idza shalla rafa'ayatihi hatta takunu ibahumu khida'a udunai. Dari Al-Bara bin Azib bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bila sholat mengangkat kedua tangannya hingga kedua jempol tangannya menyentuh kedua ujung telinganya. Seperti yang saya praktekkan tadi, ya, ini menyentuh. Ini pendapat Imam Syafi'i. Ini sama dengan pendapat Imam Hanafi. Sedangkan mazhab yang keempat adalah Imam Hambali. Imam Hambali berpendapat mengangkat kedua tangan boleh dengan dua cara. Boleh sejajar dengan bahu atau pundaknya dan juga boleh sejajar dengan kedua telinganya. Minimal jempolnya menyentuh daun telinga. Ini pendapat mazhab Hambali. Masalah ini menggunakan dalil sama dengan dalil yang telah lalu, yang telah dengan imam lain. Nganib nu Umar kana yarfa'u yadayhi khudwa mangkibaihi idza tatahas shalah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya setinggi pundaknya saat memulai sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga dalil dari Imam Malik Al-Khuairis sama juga, yang artinya dari Malik bin Khuairis sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertakbir mengangkat kedua tangan sampai menyentuh telinganya. Dalil yang ketiga juga sama dengan yang lalu. Idza shalla nganil Bara ibni Azib idza shalla rafa'ayatihi hatta takuna ibhamuhu khida'a udunai.
Dari Al-Barra bin Azib bahwa Rasulullah SAW bila salat mengangkat kedua tangannya hingga kedua jempol tangannya menyentuh daun telinganya. Ini sebagai jawaban kami, saya sampaikan pendapat 4 madhab, di mana kalau saya simpulkan itu ada 2. Yang pertama, mengangkat tangan sejajar dengan telinga, jempolnya menyentuh daun telinga. Ini pendapat 3 madhab. Kemudian madhab yang satu yaitu berpendapat bahwa mengangkat tangan ketika sholat, yaitu Imam Malik, itu bainal mangkibainanya sampai dengan pundak antara mangkibaini. Nah ini kalau melihat ada yang mengangkat berbagai macam, itu memang pendapat-pendapat dari imam atau madhab 4, pendapatnya pun lain-lain. Semuanya ada dasarnya dan semuanya betul, bisa dilaksanakan. Tinggal Anda ingin menggunakan yang mana. Sebagian besar kalau di Indonesia khususnya dan Asia pada umumnya itu memakai madhab Imam Syafi'i. Dan beliau itu adalah contoh teladan yang luar biasa, toleransi yang luar biasa. Sampai-sampai berpesan kepada murid-muridnya, pada waktu itu ada muridnya berdakwah, katakanlah imam bahwa masyarakat itu sudah memakai Imam Syafi'i, beliau memakai madhab yang lain, berdakwah di sana. Akhirnya sampai menimbulkan polemik, itu pun beliau tidak menyukai hal seperti itu. Maka sangat menghargai dari 4 madhab ini, contoh teladan yang luar biasa. Contoh lain yang katakanlah kunut, ya. Di mana kunut ini 4 madhab ini pendapat berbeda-beda. Suatu saat Imam Syafi'i ini jamaah di tempat imam lain, katakan Imam Maliki. Imam Maliki itu tidak memakai kunut. Terus beliau di sana itu adalah tidak memakai kunut. Akhirnya ditanya, mengapa kok tidak memakai kunut dan tidak mengangkat tangan? Ya saya menghargai kepada yang punya rumah, katakanlah ringkasnya seperti itu. Begitu pula suatu saat beliau sholat di tempat Imam Syafi'i. Beliau pun dengan mengangkat tangan dan membaca doa kunut, ditegur pula. Akhirnya beliau pun menghargai dari pendapat yang tuan rumah. Akhirnya keduanya saling rangkul-rangkulan mesra. Itulah contoh teladan. Maka kalau ada saudara kita yang mengangkat tangan sampai bau, monggo. Yang memakai atau mengangkat tangan sampai daun telinga menyentuh jempolnya menyentuh telinga, monggo, tidak ada masalah. Kita saling menghargai, pentingnya kita saling menghormati antara khilafiyah. Ikhtilaful ulama adalah rahmah. Mungkin itu jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada benarnya itu semata-mata betul-betul dari Allah. Kalau ada kesalahannya dari saya pribadi, semoga Allah memberikan ampunan dan memberikan ilmu kepada kita sehingga tidak akan salah lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.